Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Petrus Pangkal Pinang bersama saya Guru Injil Filemon edisi Senin 22 Juli 2024. Saudara, bila kita menghadapi masalah yang tidak kunjung selesai, tentu kita mengharapkan agar Tuhan kita menolong kita. Kita mengharapkan ada suatu jalan keluar dari Allah kita. Dan apabila jalan keluar atau pertolongan itu tidak kunjung datang, maka kita mungkin akan mengalami keraguan akan kuasa Allah, atau mungkin ada keraguan tentang diri kita sendiri. Nah, saudara, bagaimana kita menghadapi keraguan-keraguan pada saat kita berada di dalam pergumulan kesulitan yang berkepanjangan? Hal inilah yang akan kita bahas dari bagaimana cara Tuhan Yesus merespons keraguan dari Yohanes Pembaptis. Ayat yang akan kita pelajari adalah dari Injil Matius pasal yang ke-11, ayat 1 hingga yang ke-4. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, tolonglah kami pada saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini, Tuhan. Pikiran kami boleh diterangi oleh kebenaran-Mu, dan perasaan kami, penguasaan diri kami dikuasai oleh Roh-Mu ya Tuhan. Sehingga pada saat kami menghadapi berbagai persoalan yang seolah tiada jalan, kami tidak menjadi kecewa atau sampai menolak Engkau. Berfirmanlah kepada kami melalui perenungan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Jadi saudara, apa yang kita lihat di sini? Yohanes yang dimaksudkan adalah Yohanes Pembaptis, nabi yang mendahului Yesus. Nabi yang dengan berani memberitakan kabar pertobatan dan memberitakan kerajaan surga sudah dekat. Nabi yang segera mengenali Yesus ketika dia bertemu dengan Yesus, bahwa dia adalah Mesias, Yesus adalah Mesias. Nabi yang mengakui bahwa Yesus Sang Mesias ini begitu mulia, begitu tinggi, sehingga untuk membuka tali kasutnya pun Yohanes merasa dirinya tidak pantas. Nabi yang luar biasa ini, saudara, mengalami keraguan. Teks ini menceritakan bahwa Yohanes sudah berada di dalam penjara. Dia dipenjara karena pelayanannya, karena keberaniannya untuk menegur pejabat, penguasa yang pada saat itu melakukan dosa perzinahan. Dan karena tidak senang dengan Yohanes Pembaptis, penguasa itu menangkap dan memenjarakan Yohanes. Saudara, sebagai orang yang sudah melayani Tuhan, yang melayani Allah, dan mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan, mengalami pergumulan berada di dalam penjara, dan dia tahu bahwa Yesus adalah Sang Mesias, tentu dia mengharapkan agar Sang Mesias ini melakukan sesuatu. Mungkin saja Yohanes itu punya kerinduan, punya imajinasi, punya keinginan agar Tuhan Yesus bertindak sedemikian rupa, memulihkan kerajaan Israel seperti kepada masa kejayaannya, yaitu pada masa nenek moyang mereka Daud. Tetapi dia mendengar dan mendengar berita tentang pekerjaan Tuhan Yesus, dan dia bertanya, kapan, apakah saya akan dibebaskan? Mungkin inilah yang memotivasi Yohanes menyuruh murid-muridnya untuk datang kepada Yesus dan bertanya kalimat ini, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Cukup mengejutkan, saudara, ternyata ada tersirat di situ keraguan dalam diri Yohanes. Engkaukah yang akan datang itu, Sang Mesias itu, atau kami harus menantikan yang lain? Keraguan Yohanes adalah keraguan yang lumrah di kalangan kita manusia. Dan ini yang salah satu menjadi istimewa dari Alkitab kita, yaitu Alkitab kita tanpa ragu-ragu untuk menceritakan
kekurangan, keraguan dari tokoh-tokoh di dalamnya. Keraguan Yohanes Pembaptis ini di pandangan saya serupa dengan keraguan yang dialami oleh Nabi Elia. Setelah dia melayani Tuhan dengan luar biasa bertahun-tahun, melayani dengan setia, bahkan ada mujizat. Dan yang terakhir adalah dia mengalahkan 500 Nabi Baal dalam satu tantangan di sebuah gunung, di Gunung Karmel. Tetapi setelah melihat kuasa yang Tuhan kerjakan melalui dirinya, ternyata tidak membuat seluruh Israel bertobat. Bahkan Isabel, istri dari Raja Ahab yang berkuasa saat itu, malah berikhtiar untuk menangkap dan membunuh Elia. Hal itu begitu mengecewakan. Hal itu begitu memukul keberanian dari Nabi Elia, sehingga dia menjadi seperti orang yang depresi. Dan dia merasa tidak ada gunanya dia melayani Tuhan. Nah, saudara, mungkin perasaan seperti inilah juga yang dialami oleh Yohanes. Dia sudah melayani, dia begitu berani, dan dia dipenjarakan karena kesetiaannya dan keberaniannya untuk menegur dosa. Ketika dia mengharapkan Yesus atau Allah melakukan sesuatu, Allah menegakkan keadilannya, tetapi dia tidak kunjung mendapatkannya. Apakah dia perlu berharap kepada Yesus ataukah kepada orang lain? Nah, saudara, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus merespon. Tuhan Yesus tidak marah. Sama seperti Allah kepada Elia. Allah datang bahkan menguatkan, menghibur Elia. Di sini Tuhan Yesus tidak mengecam atau memarahi Yohanes, tetapi dia memberi perintah, ya, memberikan nasihat kepada murid-murid Yohanes. Pergilah, katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Ada satu hal yang penting di sini. Para murid Yohanes tidak hanya mendengar, tetapi kamu lihat. Kamu harus melihat. Apa yang kamu lihat? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Jadi kamu melihat, kamu mendengar mujizat-mujizat yang hanya seseorang dari Allah yang bisa melakukannya. Hanya orang yang didengar Allah yang bisa melakukannya. Lalu kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Ini berarti berbicara tentang pengharapan. Tetapi bukan penyelesaian masalah pada saat itu. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Apa yang kita lihat di sini? Selain Tuhan Yesus tidak memarahi atau menegur Yohanes dalam keraguannya, dia justru ingin mengatakan, aku memang melakukan karya-karya yang luar biasa. Aku mampu melakukan mujizat karena aku adalah Mesias. Tetapi aku tidak punya rencana untuk membebaskanmu. Tidak secara hidup-hidup, karena kita tahu kemudian Yohanes akan mati dipenggal sebagai martir, sebagai orang yang mati karena imannya. Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Artinya kamu mendengar, murid-muridmu melihat kuasaku, membuktikan akulah dia yang dijanjikan itu. Kamu tidak perlu menunggu yang lain. Tetapi aku tidak punya rencana spesifik untuk membebaskanmu. Jadi kamu jangan kecewa dan kamu jangan sampai menolak aku. Ya, kalau kamu menjadi kecewa dan menolak aku, kamu tidak akan berbahagia. Artinya kamu kehilangan imanmu. Nah, jadi saudara, kalau kita menghadapi pergumulan, persoalan, dan kita sudah meminta tolong kepada Tuhan, dan Tuhan tidak kunjung menjawab ya pada keinginan kita, kelepasan dari beban itu, dari pergumulan itu, saudara, kita harus ingat, bisa saja Tuhan Yesus punya rencana yang berbeda dari apa yang kita pikirkan. Tuhan Yesus punya rencana tersendiri untuk diri kita. Dalam konteks Yohanes, dia akan menjadi martir. Memang Tuhan Yesus tidak mengatakan hal itu, tetapi kalimat yang Tuhan Yesus ucapkan, titipkan kepada murid-muridnya, mengindikasikan bahwa Tuhan Yesus tidak punya rencana dalam waktu dekat ini untuk menegakkan kembali kerajaan Israel, mengusir penjajah, dan kamu bisa dibebaskan. Karena itu, jangan kamu menjadi kecewa, jangan kamu menolak aku, kamu akan berbahagia pada akhirnya. Nah, jadi saudara,
pada saat kita mengalami pergumulan, apalagi kalau pergumulan itu berat, mengancam jiwa, menyusahkan hati, dan itu berlangsung untuk waktu yang cukup lama. Kita sudah berdoa, kita sudah berharap, tapi Tuhan tidak kunjung mengabulkan keinginan kita itu. Ingat bagaimana Tuhan Yesus merespon. Jangan kamu kecewa. Aku tetap adalah Mesias. Aku tetap adalah Juru Selamat. Aku punya kuasa untuk membalikan keadaan. Tetapi aku punya rencana yang berbeda dari yang apa kamu pikirkan. Berbahagialah bila kamu tidak kecewa dan kamu tidak menolak aku. Kiranya saudara perkataan Tuhan Yesus ini, bagaimana cara Tuhan Yesus merespon keraguan Yohanes ini, juga menjadi panduan, peringatan bagi kita untuk tidak pernah kecewa kepada Tuhan Yesus. Apalagi kalau kita sampai meninggalkan iman kita. Kita tidak akan berbahagia. Itu adalah sebuah langkah yang bodoh. Dalam pergumulan kita sudah tidak mungkin ya, seharusnya kita bisa berbahagia di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita kehilangan iman, kita tidak berbahagia, kita kehilangan damai sejahtera. Dan karena kita kehilangan iman, meskipun saya percaya Tuhan akan memelihara iman kita, tapi kalau benar kita meninggalkan Tuhan, maka kita juga tidak akan berbahagia pada akhirnya. Kiranya Tuhan menolong kita berharap agar Tuhan terus memelihara iman kita. Tetap setia, tetap teguh, tidak menjadi kecewa. Meskipun kalau kita harus mati oleh karena pergumulan kita, jiwa kita, tubuh kita akan disimpan untuk hidup yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya.